Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, jumpa lagi dengan aku. Setelah 9 bulan aku vakum setelah proses persalinan dan ngurus babyku, akhirnya hari ini aku comeback. Di konten kali ini aku bakal sharing tentang proses persalinan yang aku jalani 8 bulan yang lalu. Berikut tips proses persalinan yang mudah. Nah, gimana ceritanya? Apakah Mams penasaran? Tonton video ini sampai selesai ya Mams. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siapa sih yang gak ingin proses persalinannya berjalan normal? Semua, bahkan rata-rata para wanita menginginkan proses persalinannya berjalan normal. Meskipun ada sebagian kecil wanita yang menginginkan proses persalinan secara sesar, entah karena dia takut atau karena memang indikasi medis mengharuskan untuk dilakukan operasi sesar. Nah, seperti wanita-wanita lain yang kebanyakan, aku pun demikian. Aku menginginkan proses persalinan normal pada proses persalinanku. Meskipun secara medis badanku ini mungil, kecil, ada indikasi panggulku kemungkinan kecil dan beresiko untuk melakukan persalinan normal. Tapi sebelum ada vonis bahwa ternyata panggulku sempit, aku tetap berusaha untuk mencoba normal. Bagaimana caranya untuk mengupayakan untuk bisa melakukan persalinan normal? Dari sejak hamil, aku sudah mengupayakan hal-hal yang menurunkan resiko aku harus melahirkan secara sesar. Jadi kuupayakan berbagai cara untuk bisa melahirkan normal. Cara yang pertama adalah mengontrol berat badan janin. Jadi, bagi para ibu yang berbadan kecil atau mungil seperti aku, terlalu beresiko untuk melahirkan bayi dengan bobot yang besar. Jadi sejak hamil aku sudah kontrol secara rutin di dokter kandungan untuk melihat berat bobot bayiku di dalam. Kalau misalnya dia sudah cukup dalam batasan normal bayi lahir 2500 minimalnya ya, aku sudah mulai waktu itu aku bayiku 2700. Nah, saat diberitahu berat bayiku itu 2700, aku sudah mulai mengontrol makananku, sudah mulai mengurangi cemilan-cemilan dan yang manis-manis. Nah, pada usia kehamilan trimester ketiga, di mana berat badan janin itu bisa merosot tajam hanya dengan makanan-makanan manis, aku sudah mulai mengurangi cemilan-cemilan dan makanan-makanan manis untuk menjaga bobot bayiku tetap di batas normal yang tidak terlalu berlebihan untuk badanku yang kecil, untuk mengurangi resiko nanti dia nggak bisa lewat dengan badanku yang kecil ini. Tips kedua yang kuupayakan untuk persalinan normal adalah konsumsi vitamin dan tablet tambah darah. Vitamin itu penting untuk menjaga tubuh tetap fit untuk proses persalinan yang bagus. Kemudian tablet tambah darah untuk mencegah anemia, di mana anemia bisa menyebabkan perdarahan pada proses persalinan normal. Kemudian aku juga rutin melakukan senam hamil untuk menjaga kebugaran, juga untuk memposisikan bayi pada posisi yang semestinya pada saat persalinan normal. Kemudian aku juga rutin melakukan jalan pagi, biasanya ditemani suami. Kalau misalnya ternyata aku nggak bisa jalan pagi, misalnya saat bekerja pagi atau dinas pagi, biasanya aku menggantinya dengan naik turun tangga. Jadi saat turun masuk bekerja, aku tidak menggunakan lift tapi menggunakan tangga untuk akses menuju ruang tempatku bekerja. Kemudian tips persalinan normal yang cepat dan mudah juga salah satunya adalah kumpul suami istri. Nah, di sperma itu ada hormon prostaglandin, ada kandungan prostaglandin di mana dia bisa membuat merangsang leher rahim sehingga terjadilah kontraksi. Nah, jadi dari hubungan suami istri itu bisa memicu kontraksi di mana persalinan normal bisa cepat berlangsung. Tips berikutnya adalah stimulasi puting. Saat kita melakukan stimulasi puting itu akan merangsang hormon oksitosin, di mana nanti hormon oksitosin ini tadi akan merangsang kontraksi yang bisa membuat kontraksi alami dan proses persalinan normal pun berlangsung dengan mudah dan cepat juga.
tips berikutnya aku mengkonsumsi kurma ajwa atau kurma nabi. Kurma ajwa ini dipercaya salah satu induksi alami yang dapat memberi kontraksi secara alami pada ibu hamil. Jadi di kurma ajwa ini dipercaya dapat meningkatkan peluang persalinan normal lebih tinggi. Dia juga dapat memberikan kekuatan, tenaga lebih kepada ibu yang ingin bersalin. Kemudian dia juga mencegah anemia, di mana anemia ini bisa membuat perdarahan pada persalinan normal. Jadi diharapkan dari mengkonsumsi ajwa ini selain membuat kontraksi, membuat tenaga, juga mencegah perdarahan pada proses persalinan normal. Komplit kan moms? Tips berikutnya aku konsumsi alinamin. Alinamin ini sebenarnya adalah suplemen moms, tapi beberapa dokter obgyn, dokter kandungan itu merekomendasikan ini untuk memicu kontraksi secara alami. Dia ini bisa melunakkan dan menipiskan mulut rahim, di mana nanti proses pembukaan bisa menjadi lebih cepat. Nah, moms, aku beli ini bebas di pasaran dan aku konsumsi dari usia kehamilan cukup bulan 38 minggu sampai 40 minggu. Jadi 2 minggu sekitar 2 minggu sebelum tafsiran persalinan aku mau konsumsi suplemen ini. Jangan takut moms, suplemen ini bukan jenis induksi atau obat perangsang yang diberikan di rumah sakit, jadi tidak ada efek samping yang berbahaya untuk moms maupun baby. Nah, aku merutinkan 9 hal di atas tadi dari usia kehamilanku cukup bulan, yaitu 37 sampai 38 minggu, sampai akhirnya 2 hari sebelum tafsiran persalinanku. Jadi tafsiran persalinanku itu ada di 6 Oktober 2020, dan pada tanggal 4 Oktober 2020 aku mulai merasakan kontraksi. Jadi pada jam 8 malam pada tanggal 4 Oktober itu aku mulai merasakan nyeri di perut bagian bawah. Sebenarnya itu bukan kontraksi ya moms di awalnya, cuma nyeri di area bawah seperti orang mau datang haid gitu moms. Terus intervalnya pun masih jauh, masih yang 10 menit sekali. Jadi aku anggap itu mungkin kontraksi palsu aja. Tapi tetap setelah nyeri itu ada, aku nggak istirahat, aku ajak jalan di rumah aja sih mam, sekitar rumah. Kali aja nih jadi kontraksi beneran. Soalnya kan ini udah rasa-rasa yang kayak gini udah beberapa kali sering terjadi di usia kehamilanku cukup bulan, dan setelah istirahat akhirnya dia hilang. Jadi dia jadinya kontraksi palsu aja. Nah, yang kali ini aku coba untuk terus jalan, kali aja jadi kontraksi beneran. Jadi dari jam 8 malam itu masih seperti nyeri mau haid, nggak terlalu kupikirin. Terus pada jam setengah 10 malam saat pipis itu keluar lendir darah mams. Wah, mulai mikir nih, kayaknya ada pembukaan nih kalau ada lendir darah. Tapi tetap nyerinya itu nggak terlalu parah untuk dibawa ke rumah sakit. Terus jam 10 malam ternyata nyerinya ini kok makin sering, tapi masih di area bawah juga, masih kayak orang haid, orang disminor gitu mams. Terus tapi intervalnya itu makin sering, udah 3 kali balik dalam 10 menit. Nah, jadi setiap 3 menit dia balik, setiap 3 menit dia balik, dan cukup lama mam, sekitar 35 detikan, aku hitung itu betul-betul. Nah, terus karena udah makin sering, akunya nggak panik mams, tapi orang rumah yang panik, suami sama orang tua yang panik, minta udah kita ke rumah sakit aja, kayaknya ini udah mau tanda-tandanya, mungkin udah pembukaan. Ya udah ikutin aja mams, padahal niatnya nih mau pas udah mau ngeden nih baru ke rumah sakit biar tinggal keluar aja. Tapi karena orang rumah udah mulai panik dan jarak ke rumah sakit lumayan jauh juga, ya udah diturutin aja, siap-siap buat ke rumah sakit pada jam 10 malam tersebut. Nah, ya, karena aku masih merasa santai, masih kuat, aku masih sempat dandan tuh mams buat berangkat ke rumah sakit. Ini si suami udah rewel aja mams, karena sempat-sempatnya dandan, dia yang panik sendiri, berasa dia yang mau brojol mams. Terus ya udah nih diturutin aja, tapi sempat dandan. Dia nggak tahu kalau misalnya proses persalinan itu wanita itu dalam keadaan yang paling nggak karuan.
ya dipoles dikit lah mams ya, biar agak karuan dikit mukanya pas proses ngedan dan proses persalinan. Jadi akhirnya nih jam 10 malam itu tadi kita berangkat ke rumah sakit, nyampe jam setengah 11. Ruang bersalinnya itu ada di lantai 2. Nah dari tempat parkir sampai ke lantai 2 aku masih jalan tuh, masih ketawa-ketawa, masih nggak mikir kalau ini bakal mau lahiran nih, masih ya biasa-biasa aja kayak orang haid tapi nyeri banget gitu haidnya. Nah sampai ke ruang bersalin, kebetulan aku melahirkan di rumah sakit tempatku bekerja, jadi petugasnya, para bidannya adalah teman-temanku juga. Itu diperiksa keadaan umum dan diperiksa darah, semua sih normal, dalam batas normal semuanya. Terus diperiksa dalam lah mams, dan ternyata setelah diperiksa dalam maaf ya mams, tadi ada iklan dikit. Kita lanjutin ya. Jadi tadi setelah diperiksa dalam tadi, ternyata didapatkan hasil bahwa pembukaannya sudah pembukaan 5 dengan porsio tipis. Porsio itu mulut rahim mams. Jadi mulut rahimku itu udah tipis. Mulut rahim itu kategorinya ada tebal kaku, tebal lunak. Nah biasanya ini proses pembukaannya itu berjalan lambat. Nah punya aku ini udah tipis. Biasanya proses pembukaannya itu berlangsung cepat. Nah tapi ternyata setelah diperiksa dalam itu ditemukan ada tulang panggul yang teraba. Nah biasanya kalau ada tulang panggul teraba itu mengindikasikan bahwa ternyata si pasien ini panggulnya sempit. Nah langsung buyar itu pikiranku mendengar bahwa teraba nih tulang panggul, berarti kemungkinan melahirkan normal pada proses persalinanku ini hampir tidak mungkin, atau kalaupun berhasil cukup sulit proses persalinannya. Nah sebagai seorang medis, otakku sudah mengindikasikan demikian, sudah aku nggak bisa nih. Tapi sebagai seorang ibu, aku rasanya tidak rela menerima kenyataan tersebut tanpa ada usaha ataupun tanpa mencoba terlebih dahulu. Akhirnya bismillah aku ngomong sama dokter dan para bidan yang merupakan rekan kerjaku untuk coba normal dulu. Kalau misalnya ternyata kedepannya memang tidak bisa atau ada kegawatan, akhirnya aku bersedia untuk dilakukan sesar. Akhirnya jam setengah 11 lewat dikit itu, setelah diperiksa dalam tersebut, dicobalah lahir normal, ditunggu tanpa ada indikasi, tanpa ada induksi, ditunggu aja. Nah dan ternyata mam, setelah diperiksa dalam yang pembukaan 5 tadi, si nyeri haid yang aku rasa itu tuh hilang sama sekali, berganti dengan pengen ngeden mam, pengen BAB. Jadi aku nggak tahu rasa kontraksi yang katanya di perut, di pinggang tuh aku nggak ngerasa. Aku cuma ngerasa 2 hal, nyeri bawah perut kayak orang mau haid, dan nyeri pengen BAB tapi nggak ada yang keluar. Masya Allah, pengen BAB keras gitu mam. Nah prosesnya itu cepet, dari setengah 11 aku datang dan diperiksa dalam tersebut, jam 12 pecah ketuban. Dan setelah pecah ketuban itu nggak bisa tiup-tiup lagi mams. Kalau yang sebelumnya kan masih bisa tiup, tarik napas. Setelah pecah ketuban aku nggak bisa lagi tiup-tiup, aku ngeden sengeden-ngedennya. Lah diperiksa dalam lagi sama para bidan nih, ternyata udah buka lengkap mams, ternyata alhamdulillah. Tapi si tulang tetap ada mams, tetap menghalangi si kepala bayi. Tapi masih berusaha positive thinking, semoga bobot bayiku kan sekitar 25 sampai 27 aja nih mams, ya berharapnya semoga bisa lolos dari si tulang ini tadi. Dicobalah dipimpin ngeden sama teman-temanku, sama para bidan tadi. Gimana hasilnya? Apakah aku bisa lahir normal atau akhirnya berakhir sesar? Nanti ku bahas di video berikutnya ya mams, tidak di video ini.
Intinya, proses persalinan yang kujalani itu berlangsung sangat cepat untuk ukuran anak pertama, dan rasa sakitnya pun tergolong ringan untuk dari yang sebelum-sebelumnya aku pernah lihat terjadi pada pasien-pasienku. Jadi pada proses persalinanku tuh cuma ada 2 rasa sakit, yakni seperti haid dan seperti BAB keras. Udah itu aja. Jadi menurutku proses persalinanku itu sangat mudah dan sangat cepat. Nah, selain tips yang di atas, jangan lupa bahwa proses persalinan yang mudah dan cepat tidak juga berhubungan dengan kita kepada Sang Pencipta. Jangan lupa berdoa kepada Yang Intinya, proses persalinan yang kujalani itu cukup mudah dan cepat untuk ukuran anak pertama, yang biasanya berlangsung lebih lama dan lebih sakit dari pengalaman yang kulihat dari pasien-pasien yang kulayani. Begitupun rasa sakitnya, menurutku cukup mudah, dimana aku cuma merasakan nyeri haid yang biasa terjadi seperti disminor dan pengen BAB keras, udah itu aja. Dan durasinya pun tidak lama, cukup 2 jam aku merasakannya, alhamdulillah. Dan tak kalah penting, yang memperlancar proses persalinan selain yang 9 di atas tadi adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita berusaha sekeras apapun tanpa yang di atas nggak akan bisa berjalan lancar seperti yang kita mau. Kemudian dukungan dari suami, dari keluarga juga sangat berperan penting untuk proses persalinan yang sukses. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Nanti kita bahas lagi tentang proses persalinan part 2-nya, dimana membahas apakah aku akhirnya berhasil lahir normal dan SC di video berikutnya, dan konten-konten lain yang bermanfaat dan bisa menjadi referensi moms dalam proses persalinan maupun kehamilan maupun pengasuhan baby nantinya. Semoga bermanfaat ya moms konten kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.